Penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi seperti menyiramkan bensin ke kobaran api kemarahan publik. Sebab selama ini masyarakat menaruh harapan besar pergantian presiden akan membawa perubahan besar setelah 10 tahun penegakan hukum menjadi alat kepentingan politik di era Jokowi. Prabowo sendiri selama setahun tercatat 3 kali membantah dirinya disebut boneka Jokowi. Tapi pada akhirnya Prabowo mengaku hopeng dengan Jokowi. Hopeng tidak sekedar hubungan kerja, tetapi jalinan ikatan saling percaya, membantu dan berkomitmen. Bilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu tidak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa sih takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Ucapan Prabowo hopeng dengan Jokowi beriringan dengan peristiwa kasus ijazah Jokowi. Maka ungkapan kemarahan di media sosial atas penetapan tersangka Roy Suryo CS merupakan refleksi bahwa Prabowo memang hopeng dengan Jokowi dalam segala hal. Jadi ternyata walaupun ganti presiden, walaupun sudah ganti rezim, ternyata sama saja. Ya, hukum benar-benar belum ditegakkan. Hukum benar-benar masih menjadi alat kekuasaan. Sudah ganti presiden, sudah ganti rezim. Mengerikan benar-benar nasib bangsaku ini. Pertama, tadi saya sempat baca berita ya bahwa Polda Metro ya menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli dan sah. Tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah, itu kan. Dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara.